وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal has ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga yang hadir di tempat ini mudah-mudahan dilancarkan segala rezekinya, nggih. Qabul hajat-hajatnya, diampuni dosa-dosanya. Jika kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana tata cara sholat mulai dari niat, takbiratul ihram sampai salam. Kemudian bulan kemarin sudah kita bahas juga amaliyah yang dikerjakan setelah sholat dan sebelum sholat juga. Misalkan ketika sebelum sholat antara azan dan iqamah ada anjuran untuk berdoa. Doa yang tidak boleh kita tinggalkan dan seharusnya kita lakukan doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Ada lagi ketika kita menunggu iqamah biasanya ada pujian, itu sudah dibahas. Ada lagi ketika kita selesai salam ketika sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada yang mengusap tangan. Masih ingat Bapak Ibu mengusap tangannya dengan satu tangan atau dengan dua tangan? Dengan satu tangan. Dua tangan boleh apa enggak? Boleh. Gak ngusap boleh atau tidak? Boleh. Intinya kalau misalkan amalan itu dilakukan di luar sholat setelah salam, karena definisi dari sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim.
perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu definisi sholat. Artinya setelah selesai itu bebas. Setelah salam kita mau pulang boleh atau tidak? Boleh. Setelah salam kita main HP boleh apa tidak? Boleh. Setelah salam kita bicara ngobrol boleh apa tidak? Boleh. Setelah salam kita jogging bareng keliling masjid boleh apa tidak? Boleh, cuma kurang ajar. Oke. Itu saja. Setelah salam kita mengusap wajah kita boleh apa tidak? Boleh. Yang nggak boleh adalah mengusap wajah sebelahnya. Itu pembahasan kemarin. Nah sekarang kita masuk ke amaliyah berikutnya. Apa itu? Berjabat tangan setelah sholat. Ada ndak di antara kita biasanya setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada yang salaman? Ada juga yang tidak salaman. Salaman boleh atau tidak? Boleh. Tidak salaman boleh atau tidak? Nah, yang tidak boleh itu kalau misalkan yang tidak salaman nyalahkan orang yang salaman. Oh ini bid'ah, ini nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Itu yang tidak boleh. Atau sebaliknya, orang yang salaman mengatakan, wah ini nggak sunnah ini. Nah ketika sudah merasa benar, ya maka di situ itu yang menyebabkan ketidakbolehan, keharaman sebuah perkara. Makanya sekarang kita bahas ya tentang berjabat tangan setelah sholat. Apakah ada dalilnya? Kita bahas dengan kita baca hadis-hadisnya terlebih dahulu, baru kita simpulkan nanti hukum-hukumnya. Yang pertama dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling bersalaman kecuali dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum berpisah. Kalau ada dua muslim kemudian bersalaman, jadi kalau bisa itu salamannya yang mantap, berjabat tangan, tatap matanya, langsung berikan senyuman, ucapkan assalamualaikum. Ini salah satu anjuran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini berlaku secara umum karena tidak disebutkan waktunya. Pokoknya bertemu, salaman, diampuni dosa-dosanya. Apakah ada perkecualian? Kecuali setelah selesai sholat dilarang salaman. Ada atau tidak? Tidak. Artinya apa? Dilakukan sebelum sholat boleh, dilakukan setelah sholat boleh, dilakukan di pasar boleh, di tempat kerja boleh, dimanapun boleh, kapanpun juga boleh dilakukan. Tapi yang biasanya kadang-kadang bapak atau ibu salah dalam mengucapkan salam itu ketika mengucapkan assalamualaikum yang dipanjangkan kumnya assalamualaikum. Pernah nggak seperti itu? Itu salah. Seharusnya gimana? Assalamualaikum, kumnya pendek. Begitu juga ketika sholat kadang-kadang banyak kesalahan yang itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Ketika mengucapkan salam kadang-kadang fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, itu batal sholatnya. Gak ada kalimat assalamualaikum. Ada nggak kadang-kadang? Coba perhatikan, imam kadang-kadang seperti itu, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Tidak sah. Ingat, salam itu adalah rukun qauli, rukun ucapan, dan harus benar pengucapannya. Pengucapan salam yang benar adalah ada alif lamnya. Berarti gimana? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan ditambah wabarakatuh. Kalau ditambah wabarakatuh hukumnya adalah makruh. Makanya kalau kita ya masjid-masjid yang bermadzhab Syafi'i cukup assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama hukumnya wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Kalau salam pertama kita selesai kemudian buang angin, sah atau tidak sholatnya? Sah. Kenapa? Salam yang kedua hukumnya sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kedua, min tamamit tahiyyah al-akhdhu bil yad. Di antara bentuk penghormatan yang paling sempurna adalah berjabat tangan. Assalamualaikum. Jadi itu adalah bentuk penghormatan di antara sesama muslim.
Ada lagi hadis yang ketiga, dikatakan di sini, innal muslima idza laqiya akhahul muslim fa akhadha bi yadihi tahattat anhuma dunubuhuma kama tatahatul waraqu minasy-syajaratil yabisati fi yaumi rihin asif wa illa ghufira lahuma walau kanat dunubuhuma mithla zabadil bahri. Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu dengan saudara muslimnya, kemudian keduanya berjabat tangan, maka akan gugurlah dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun kering di hari angin bertiup kencang, atau jika tidak, dosa-dosa keduanya akan diampuni walaupun dosa-dosanya laksana buih di lautan. Ini salah satu keutamaan kita berjabat tangan. Dan orang yang menyodorkan tangan terlebih dahulu, itu pahalanya lebih besar daripada yang menerima. Dan Nabi biasanya ketika salaman tidak akan pernah melepaskan tangan terlebih dahulu sebelum orang yang diajak salaman melepas. Nabi gak mau melepaskan duluan. Makanya nanti pas pulang, Bapak Ibu, salaman. Lomba-lomba jangan mau melepas duluan. Karena apa? Yang melepas duluan itu pahalanya lebih sedikit daripada yang tidak melepas. Terus gini, gandengan masuk dah. Dan orang yang mengucapkan salam juga pahalanya lebih besar daripada yang menjawab salam. Padahal mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Pahala sunnah yang pahalanya lebih besar daripada pahala wajib adalah mengucapkan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi banyak sekali tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan jabat tangan. Ada lagi, apakah berjabat tangan selalu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah? Dikatakan oleh Anas, iya. Bahkan kalau Nabi dan para sahabat berpisah sebentar saja, terhalang oleh sebuah bangunan saja, bertemu, dianjurkan untuk berjabat tangan dan mengucapkan salam. Nah, itu tentang bagaimana cara baginda Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam dan berjabat tangan, dan banyak lagi hadis-hadisnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau salaman atau jabat tangan itu dilakukan setelah sholat? Apakah memang pernah terjadi di zaman Nabi? Apakah memang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka ternyata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dikatakan, an Sayyidina Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla subhah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu bahwa dia sholat subuh bersama Rasulullah. Jadi ada beberapa sahabat sholat subuh bersama baginda Nabi. Ternyata wa qala thumma saron nasu ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum fa akhadtu biyadihi fa masahtu biha wajhi. Lalu setelah sholat para jamaah tersebut berebut untuk menyalami tangan Nabi. Kemudian mereka mengusapkan ke wajahnya masing-masing, dan begitu juga saya menyalami tangan Nabi lalu saya usapkan ke wajah saya. Ternyata memang di zaman Nabi para sahabat setelah sholat pernah melakukan itu tepatnya di waktu subuh. Jadi sahabat-sahabat berebut menyalami Nabi, diusapkan, dicium ke wajahnya. Maka ini yang menjadi dalil dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, ketika selesai sholat berjabat tangan. Berjabat tangan, terima. Ustadz, saya nggak terbiasa menerima jabat tangan ketika selesai sholat karena mengganggu zikir saya. Ya, kalau memang kita sholat di tempat yang biasanya orang-orang berjabat tangan, lebih baik terima. Kenapa? Karena kalau menyinggung hatinya seseorang, itu apa hukumnya? Haram. Ya, makanya senangkan saja. Kalau memang kita anti untuk berjabat tangan, ya, terima saja. Di mana kita berada, kita menyesuaikan. Kalau ada yang berjabat tangan, terima. Kalau memang kita mengamalkan yang berjabat tangan, ya sudah berjabat tangan. Yang penting tidak dilakukan ketika sholat. Yang penting semua amalan-amalan itu dilakukan di luar sholat bebas. Yang nggak boleh itu Allahu Akbar jabat tangan. Lah ini nggak boleh. Jadi kalau misalkan dilakukan dalam sholat, nggak boleh. Yang boleh itu dilakukan di luar sholat. Wong kita pulang langsung habis sholat gak zikir, boleh? Boleh kan? Boleh. Ke kamar mandi boleh, kemana saja boleh.
apalagi berjabat tangan. Justru itu dianjurkan. Makanya para ulama banyak yang mengatakan itu hukumnya sunnah. Seperti misalkan Imam At-Tahawi mengatakan tutlabul musafaha fahiya sunnah akibas sholati kulliha wa inda kulli laqiyin. Bersalaman setelah sholat adalah sunnah, dan begitu juga setiap berjumpa dengan sesama muslim. Sunnah katanya para ulama. Ada lagi Imam Izzuddin bin Abdissalam, annaha minal bid'il mubahah. Ini bid'ah, tapi ini bid'ah yang diperbolehkan. Jadi bid'ah itu tidak semuanya sesat. Ada yang memang wajib, ada bid'ah yang wajib, ada yang bid'ah sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Contoh maulid Nabi itu bid'ah yang apa itu? Bid'ah hasanah, bid'ah yang dianjurkan. Supaya apa? Karena kita tidak hidup bersama dengan baginda Nabi, gak ngerti tentang seluk-beluk perjuangan Rasulullah, maka sekali-sekali, setahun sekali, ya sebenarnya gak setahun sekali, kita duduk bareng menceritakan tentang bagaimana perjuangan Rasulullah, tentang kelahiran Rasulullah, supaya kita semakin cinta kepada beliau. Ada lagi Syekh Abdul Ghani An-Nabilisi mengatakan annaha dakhilatun tahta umumi sunnatil musafahati mutlaqan. Musafahah setelah sholat, berjabat tangan setelah sholat, masuk dalam keumuman hadis tentang berjabat tangan secara mutlak. Artinya apa? Hukumnya sunnah. Tetapi kita tidak boleh kaku. Kita harus tahu kalau ada mereka-mereka atau ulama-ulama yang memang mengatakan berjabat tangan setelah sholat tidak diperbolehkan karena termasuk bid'ah. Jadi kalau kita ini pakai pendapat yang mengatakan sunnah, tapi jangan sampai menyalahkan mereka yang mengatakan bid'ah. Yang mengatakan sunnah ada dalilnya, yang mengatakan bid'ah ada dalilnya. Kita menyesuaikan saja. Kalau sholat di tempat orang-orang NU biasanya salaman, terima. Kalau kita sholat di tempat Muhammadiyah, salaman apa enggak? Enggak kan? Teman-teman salafi salaman apa enggak? Enggak kan? Gak usah salaman. Kita menyesuaikan. Kita sholat di tempat yang pakai kunut saat sholat subuh, ya kunut. Kita sholat di tempat yang gak pakai kunut saat sholat subuh, ya wes, gak usah kunut. Ya, gak usah dipermasalahkan, dilihat cukup persamaannya. Yang penting sama-sama sholat subuh, selesai. Gak usah dilihat apakah kunut atau tidak. Ada orang kecelakaan, apakah kita masih harus bertanya, kamu kunut subuh apa enggak? Ya keburu mati. Apalagi ditanya partainya, kamu milih 01 apa 02? Waduh, ya nggak usah. Ono kecelakaan, ya bantu aja. Ya nggak usah dilihat partainya apa, nggak usah dilihat kunut subuh atau tidak, berjabat tangan atau tidak setelah salam, pokoknya dibantu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tentang amaliyah berikutnya setelah sholat berjabat tangan. Jadi ada yang mengatakan sunnah, dan memang ada sebagian kecil yang mengatakan bid'ah. Kita pakai yang mengatakan hukumnya sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo Bapak Ibu. Oke, saya mulai pertanyaannya Tat ya. Kalau kita sholat di masjid sini aja Tat, yang insya Allah NU ya, yang Syafi'i. Kemudian sebelah kita itu, kalau saya sih melihatnya bahwa kalau sebelahku gak kunut, berarti gak gelem salaman. Tapi kita kepingin menjalankan sunnah itu. Apakah kita salaman ke mereka atau kita tidak? Karena kalau menurut saya kita menyapa, kita bersalaman dengan orang itu mau menunjukkan bahwa kita itu tidak lebih dari mereka. Menyapa lebih dahulu lebih bagus daripada yang belum. Nah, tapi kalau kemudian kita salaman ke mereka, kemudian salaman terus dia langsung begini, ngelarakno ati ya gitu. Itu lebih baik kita tidak salaman atau bagaimana? Terus yang kedua, adabnya, ngapunten saya meloncat dulu, masalah keluar dari jamaah setelah salam waktu ada dzikir. Ustadz pernah mengatakan adabnya pada saat imam subhanallah kita keluar. Kalau kita di tempat mereka,
kita kasih timer berapa menit supaya kita tahu adabnya itu kita laksanakan. Ya, tentang berjabat tangan yang mana ternyata di sebelah kita ketahui ya beda pemahaman dengan kita. Kalau kita kan mengatakan bahwa hukumnya sunnah, sedangkan sebelah kita ini gak kunut, ini pasti gak mau salaman. Ya, kita ambil pelajaran terlebih dahulu. Misalkan di pertemuan pertama, ya kita salaman dengan sebelah, oke. Dengan sebelahnya yang memang dia itu pemahamannya tidak ada anjuran dalam salaman, kok nerima, ya sudah nggak apa-apa lanjutkan. Tapi kalau berikutnya kok nggak nerima, daripada sakit hati di berikutnya nggak usah disalami. Ya, jadi kita ambil pelajaran dari kisah sebelumnya. Kenapa? Saya pernah mampir di sebuah musola, musolanya NU, zikirnya bareng, habis selesai salaman lah, namanya orang-orang NU sampai muter-muter ke belakang itu kan, ya. Terus nyampe sebelahnya langsung ditolak. Zikir dulu. Coba perasaannya gimana? Sakit hati atau tidak? Loh ya sakit hati kayak gitu itu. Justru itu yang hukumnya haram. Makanya orang yang mungkin beda pemahaman ya juga harus bijak. Oh saya paham. Saya ini di tempat orang-orang NU yang biasanya mengamalkan salaman. Harus siap untuk disalami. Begitu juga dengan kita ketika kita berada di tempat orang-orang Muhammadiyah yang nggak kunut, harus siap ketika sholat nggak pakai kunut. Ya, kita harus sadar diri di mana kita berada. Ya, kalau misalkan kita sudah salaman jadi pengalaman kok ditolak, nggak usah disalami daripada kita sakit hati. Yang pertama. Yang kedua, tentang adab seorang makmum ketika meninggalkan atau selesai sholat berjamaah. Nah ini yang sebenarnya akan saya jelaskan, sekalian saya jelaskan sekarang, okay? Nah, pembahasan berikutnya adalah tentang pertanyaan yang kedua. Jadi makmum dan imam itu ketika sholat berjamaah ada adab-adabnya. Salah satu adab dari imam ketika ngimami itu ojo lama-lama, jangan terlalu lama, meskipun hafal Quran gak usah dibaca semuanya. Itu adabnya itu. Justru kalau kita kelamaan itu bisa menimbulkan fitnah, bahkan bisa dibenci oleh jamaahnya. Apalagi kalau misalkan kita sholatnya sholat tarawih, sholat tarawihnya di sini berapa rakaat? 20. Terus bacanya pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Coba kira-kira besoknya ada yang tarawih lagi enggak? Ya enggak ada. Disesuaikan dengan jamaahnya. Apalagi jamaah itu macam-macam. Ada yang tua mungkin enggak kuat untuk berdiri, enggak kuat untuk rukuk, enggak kuat untuk sujud dan lain sebagainya. Ada anak kecil yang pengen segera bermain, ada mahasiswa yang mungkin ingin mengerjakan tugasnya. Wis yang singkat, apalagi kalau sholat maghrib, ojo lama-lama. Yang dibaca amma yatasaalun kelamaan. Kalau maghrib itu baca dari ad-duha sampai selesai itu al-ikhlas, itu bagus, itu afdol. Ya, kul huwailek, itu justru yang bagus, yang pendek-pendek itu. Baru kalau kita sholat sendirian dilama-lamakan nggak apa-apa, sak puas-puase. Nabi itu sholat 2 rakaat, sampai bengkak kakinya. Lah kita sholat 20 rakaat, ya nyarinya sing cepet, sing disambung semuanya dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengennya yang gitu, pengennya masuk surga Firdaus berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gak pantas. Yang penting masuk surga ya alhamdulillah. Nah sekarang ketika imam itu selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pertanyaannya, imam menghadap ke jamaah atau imam menghadap ke arah utara atau tetap ke arah kiblat? Ada nggak yang masih ngadep ke kiblat? Ada. Ada nggak yang ngadep ke jamaah? Ada. Ada nggak yang ngadep ke utara? Ada. Nah kita baca dulu dalilnya dan perinciannya. Sebenarnya imam ketika selesai sholat anjurannya itu menghadap ke arah mana?
Hadis yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikatakan Samurah ibni Jundab qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai mengerjakan salat, beliau menghadapkan mukanya kepada kami. Jadi ada kalanya Nabi itu menghadap ke jamaah ketika selesai. Tapi jangan berhenti di sini ketika kita ngambil dalil, karena dalil itu banyak sekali. Ada lagi hadis yang berbunyi seperti ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dua-duanya sama-sama sahih. Anil Barra qala kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Jika kami sholat di belakang Nabi, maka kami senang berada di kanan Nabi karena beliau menghadap dengan wajahnya kepada kami. Ada kalanya Nabi menghadap ke arah utara. Jadi ada kalanya Nabi menghadap ke jamaah, ada kalanya Nabi menghadap ke arah utara. Kalau di sini menghadap ke arah kanan. Kalau saya tadi ada yang memperhatikan, saya menghadapnya ke arah mana? Utara. Kapan saya menghadapnya ke arah utara? Nah, itu pun juga ada caranya, gak langsung asal muter. Nah, kita baca dulu perinciannya. Ternyata perinciannya, kapan kita itu menghadap ke utara, kapan kita menghadap jamaah, ternyata jika imam punya kebiasaan mengajar atau memberi ceramah pada jamaah, maka dianjurkan menghadap ke arah mereka semua dengan wajahnya. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan, sesuatu yang ingin dinasihatkan kepada jamaah, mungkin setelah sholat, hadap ke para jamaah. Kalau memang tidak ada yang ingin disampaikan, hanya zikir-zikir biasa seperti tadi, nggak ada disampaikan zikir sampai doa, menghadapnya ke arah utara. Jadi itu perinciannya. Okay? Dan kapan kita memutar menghadap utara atau menghadap jamaah, ternyata juga ada perinciannya. Dalam hadis itu disebutkan, baru kita memutar ketika sudah selesai membaca Allahumma antas salam, ya wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram la rabbi anta maulana subhanallah, baru mutar. Dan adab seorang makmum tidak boleh meninggalkan tempat sholat berjamaah sebelum imam meninggalkan sholat berjamaah. Sebenarnya seperti itu. Loh Ustadz, kalau imamnya doa atau zikir gak selesai-selesai, kalau memang gak zikir boleh meninggalkan, kalau memang terburu-buru ketika imam sudah berputar baru boleh. Makanya imam itu harus paham, jangan ngadep ke arah kiblat terus. Makmum yang ingin mengamalkan adab-adab sebagai makmum, iki kapan iki muternya, kapan saya harus pergi, ya. Makanya imam itu harus ngerti. Jadi di samping imam itu harus ngerti tentang fikih sholat, tentang apalagi bacaannya juga harus bagus. Ketika milih imam itu harus ngerti, oh adabnya memutar. Jadi ketika astagfirullah, 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 duduknya sama seperti tasyahud akhir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, masih tetap ngadep ke kiblat. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Baru Allahumma antas salam, sampai selesai baru ilahi rabbi anta maulana subhanallah, mutar ke arah utara atau menghadap jamaah sesuai dengan yang diinginkan. Kalau ada yang ingin disampaikan nanti menghadap jamaah, kalau cuma zikir menghadap ke arah utara. Nah, jamaah yang buru-buru mungkin pengen segera belanja, pengen segera berangkat kerja, pengen segera keluar kota, baru boleh meninggalkan setelah imamnya berputar. Nah, gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo mic-nya digeser.
Waalaikumsalam Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari TikTok ini Ustadz, ada yang bertanya, sahkah sholat qobliyah subuh jam 4.35 sedang sholat dengar suara azan? Sahkah sholat qobliyah subuh jam 4.35 sedang sholat dengar suara azan? Oh, lagi sholat azan. Iya. Subuhnya jam berapa dulu? Subuhnya jam berapa? Sholatnya kan 4.35. Lagi sholat dengar suara azan. Saya tanya, subuhnya jam berapa? Hah? Kalau subuhnya jam 4 seperti jadwal sekarang 4.11 menit, boleh enggak sholat qobliyah? Ya boleh. Kenapa? Sudah masuk waktu subuh, mungkin azannya yang terlambat. Tetapi kalau tepat waktu kita sholatnya memang sebelum azan subuh, maka itu tidak disebut sebagai sholat qobliyah subuh. Karena sholat qobliyah subuh itu antara azan dan iqomah, itu yang paling afdol. Azan dan iqomah itu yang paling afdol. Sebenarnya waktu qobliyah subuh itu sampai waktu subuh habis. Makanya kalau misalkan kita telat bangunnya jam 5, ya, sholat jamaah subuh sudah selesai, boleh enggak Ustadz sebelum kita sholat subuh qobliyah dulu? Boleh. Kenapa? Karena masih ada waktu subuh. Di situ ada juga qobliyah subuh. Makanya pernah saya sampaikan, ketika misalkan kita telat Ustadz, jamaah sudah selesai, jamaah sudah mulai, saya akan ikut. Apakah boleh qobliyah subuh dilakukan setelah subuh? Boleh. Tapi jangan setiap hari, malaikatnya biar tidak bingung. Iki sholat qobliyah subuh habis subuh, iki piye gitu. Tapi boleh kalau ditanya, bolehnya. Nggih. Nah, kalau bisa jangan sampai qobliyah subuh itu ditinggal. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ada lagi pertanyaan, monggo. Oke, lanjut Tat. Wih, iya monggo. Pertanyaan saya ini Tat, terkait adzan subuh Tat. Adzan subuh itu kan ada lafaz as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum itu dilafadzkan panjang atau pendek itu sebaiknya bagaimana Ustadz? Karena pernah terjadi selisih paham di sini untuk as-sholatu khairum minan naum. Kalau dipanjangin kayaknya artinya kan sholat lebih baik daripada tidur, kalau dipanjangin malah disuruh tidur terus gitu Tat. Itu yang pertama Tat. Yang kedua, sebagai imam makmum masbuk, saat kita ketinggalan sholat berjamaah, saat imam sedang posisi di sujud atau duduk di antara dua sujud, kita datang, itu kita niatnya pada saat awal berdiri melakukan takbir terus mengikuti gerakan imam, atau kita mengikuti gerakan imam dulu terus baru takbir, setelahnya kita baru niat. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu khairum minan naum. Wih, disuruh tidur, naumnya panjang, mana ya? Gitu kan? Tapi artinya apa? As-salatu khairum minan naum. Kalau naumnya tak panjang kan, apakah artinya tidurnya lebih baik daripada sholat? Ya enggak. Tetap artinya sholat lebih baik daripada tidur. Kalau dalam ilmu tajwid, naumnya baca panjang apa enggak, Bal? Panjang. Okay? Cuma memang ada yang mengatakan supaya untuk memberikan isyarat bahwa sholatnya ini yang kita tekankan, naumnya ojo panjang-panjang. As-sholatu khairum minan, tapi jangan pendek-pendek. Naum, salah cara bacanya. Okay? Karena dalam ilmu tajwid kalau sudah diwaqaf panjang Bal. Salatu ini muridnya Kiai Basori Alwi, ya. Metodah bil kolam. Jadi ngerti ini masalah Al-Quran. Jadi kalau cara membaca yang benar sebenarnya naumnya panjang. Tapi supaya kita masuk
merangkul juga orang yang mengatakan naumnya ojo panjang-panjang, ya panjang tapi yang sedang-sedang saja. Nggih, as-salatu khairum minan naum. Tetap panjang karena cara bacanya seperti itu dan artinya tetap mau naumnya dipanjangkan naum, tetap artinya salat lebih baik daripada tidur, bukan kebalik akhirnya. Nggih, jadi bukan ditekankan cara membacanya tapi arti yang diucapkan. Gitu. Satu. Yang kedua apa tadi? Lali. Makmum masbuk. Oh. Makmum masbuk takbirnya nanti apa ketika langsung dapat langsung takbir, langsung mulai, langsung. Kebanyakan orang-orang ketika dia terlambat nunggu imam sampai berdiri tegak. Betul masalah? Itu kesalahan dalam sholat berjamaah. Imam lagi sujud ditunggu sampai berdiri baru takbir. Salah. Yang benar gimana? Di mana posisi imam berada, di situ kita langsung berniat dan ikuti sholat berjamaahnya. Loh Ustadz, kan nggak dihitung kalau sujud ketika kita dapat imam sedang sujud, betul? Loh, bisa jadi yang tidak dihitung sebagai rokaat, sujud itu yang diterima oleh Allah. Faham nggak sampai di sini? Bisa jadi itu yang diterima, meskipun nggak dihitung sebagai rokaat. Makanya imam posisi sedang apapun lagi sujud langsung takbir sudah niat. Allahu Akbar, ya sendekap dulu tapi Allahu Akbar, jangan langsung. Ada yang langsung biasanya Allahu Akbar, salah. Tapi sendekap Allahu Akbar langsung sujud. Meskipun itu gerakan tidak dihitung rokaat, tapi bisa jadi sujud yang tidak ada dalam hitungan rokaat itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ibu, monggo silakan. Mic-nya geser ke ibu-ibu. Digeser dulu, saya tidak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan, kalau kita waktu sholat terkadang kan kadang-kadang terlalu khusyuk mungkin ya, atau pikiran kita kadang-kadang kemana gitu ya. Kita itu sholat terus rakaat yang kita itu tuh kadang-kadang terlupakan. Nah itu gimana Ustadz? Mungkin kelebihan atau kekurangan gitu rakaatnya apa yang harus kita lakukan. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi karena saking husuknya, terlalu husuk sampai lupa rakaat, gitu. Pernah nggak kita lupa rakaat? Ya pernah. Ya kadang-kadang iki 3 apa sudah 4. Ketika kita ragu dalam jumlah rakaat 3 atau 4, maka pilih rokaat yang terkecil 3. Tapi pada aslinya sebenarnya 4, pilih yang 3 tetap gak apa-apa. Tapi karena ada keraguan ketika jumlah rokaat, nanti setelah selesai fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam sujud 2 rokaat. Itu sujud karena kita lupa, namanya sujud sahwi. Bacaannya bersama-sama Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baca 3 kali. Baru duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika kita hendak sujud sahwi, duduknya tidak duduk tasyahud akhir. Jadi kalau kita ngerti bahwa nanti saya akan sujud sahwi, maka di duduk tahiyat akhir, duduknya masih tahiyat awal. Ya, kenapa? Karena duduk tahiyat awal itu dilakukan ketika kita masih mau bergerak. Contoh, duduk tasyahud awal, duduknya kayak gini. Kenapa? Masih mau bergerak untuk berdiri. Termasuk ketika mau bergerak untuk sujud sahwi, maka duduknya seperti ini. Baru sujud 2 kali, duduk lagi, masih duduk lagi. Baru mau salam karena sudah mau akhir, duduknya tasyahud akhir, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya kalau bisa jangan sampai
biar kita tidak terjadi lupa dan lain sebagainya, sudah baca Fatihah atau enggak ya, sudah baca ini enggak ya. Ya, kita jangan sampai melakukan hal-hal yang menghilangkan kehusukan kita atau mengganggu kehusukan jamaah lain. Makanya kalau sholat, baju itu jangan sampai ada tulisannya, okay? Ada tulisannya, okay? Raimu kayak bedes, yuk emosi. Iki orang iki sholat, ojo ada tulisannya, polos, okay? Wes, sing polos saja. Pakai kopiah sing standar, kan pernah saya sampaikan. Kalau ukuran kepala 8 ya 8. Ukuran kepala 8 pakai kopiah ukuran 1 lah nongkrong di sini. Orang-orang lah tambah itu penasaran iki maksudnya opo gitu loh. Kepala ukuran 1 pakai kopiah ukuran 9 ya kayak helm. Okay? Atau pakai kopiah yang panjangnya nyodok-nyodok pantate wong. Itu tambah menghilangkan kehusukan. Kalau bisa jangan dilakukan. Kalau mau di luar gak apa-apa, tapi kalau di masjid yang standar-standar saja supaya tidak mengganggu kehusukan kita atau kehusukan orang lain. Gitu Bu, G? Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Ustadz. Siap, G. BHS. Nah, G ya, yang biasanya sholat pakai sarung, terus BHS-nya diperlihatkan, Abah G. Kalau bisa BHS-nya itu yang dilipat. No, iki saya pakai iki tak lipat biar nggak kebaca. Nah, tapi biasanya BHS-nya, okay? Ya, BHS-nya memang sengaja diletakkan di situ dan enggak. Kalau saya sengaja tulisan BHS, tulisan apapun tak letakkan di tempat yang dilipat. Jadi nggak ada punya saya. Bukan tidak bermerek ini, bermerek, cuma sengaja supaya apa? Tidak mengganggu kehusukan orang. Wih, BHS, itu membuat hati nggak bersih jadinya. Apalagi yang sholat di belakangnya wadimor atau gajah duduk ya, gajah duduk dibaca semuanya. Merek-merek itu kalau bisa ditutupi, okay? Yang pakai BHS monggo boleh dibalik sekarang, okay? Ya nanti saja. Monggo ada pertanyaan yang lain, silakan. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau kita sholat berjamaah sebagai makmum, seberapa keras sih suara yang kita keluarkan pada saat imam itu tidak mengeraskan suaranya? Karena selama ini saya rasakan kadang ada makmum yang dia hanya nggak mengeluarkan suara sama sekali, tapi ada yang dia mengeluarkan suara akhirnya kadang terdengar di telinga sebelah, itu sangat mengganggu konsentrasi kita. Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita jadi makmum, jangan sampai suara kita itu mengganggu makmum yang lain. Karena kekerasan kita membaca Fatihah misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, akhirnya di samping itu terganggu. Cukup ukurannya itu terdengar oleh telinga kita sendiri. Tetapi harus dibaca. Gak boleh ketika kita membaca Fatihah itu di dalam hati Allahu Akbar, mulut diem, gak ada suara, hatinya membaca. Itu tidak sah. Kenapa? Surat Al-Fatihah itu hukumnya termasuk rukun qauli, ucapan. Maka harus terucap. Terucap itu bukan gerak bibir saja. Ada yang gerak bibir tanpa ada suara. Itu juga tidak sah. Yang sah standarnya apa? Terdengar oleh telinga sendiri, bukan terdengar oleh telinga orang lain. Nah, ini peringatan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasanya membacanya terlalu keras, tolong dikurangi. Orang membaca Al-Quran di sampingnya orang sholat saja haram hukumnya kalau sampai mengganggu. Okay? Apalagi kita lagi sholat mengganggu orang yang sebelah kita yang juga sedang sholat. Baca biasa saja, standar, terdengar telinga kita. Bisa insya Allah, jangan terlalu keras. Nah, kalau jadi imam, nah itu memang tugasnya untuk dikeraskan supaya makmum-makmum itu terdengar. Ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum jangan membaca apapun. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Ketika dibacakan Al-Qur'an, dengarkan. Fatihahnya baru sampai selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini juga ada adab sebagai imam. Jangan langsung membaca surat pendek atau potongan ayat, tapi kasih kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena imam wajib baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Jadi setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, diam sejenak.
Makmum ketika dikasih kesempatan membaca langsung baca Fatihah. Baru imam melanjutkan membaca surat pendek. Ya jangan panjang-panjang, dikasih jeda kelamaan. Ya sudah nggak apa-apa. Meskipun makmumnya belum selesai, yang penting kasih jeda sedikit, langsung membaca surat pendek. Makmumnya selesaikan Fatihahnya, baru fokus lagi dengan surat pendek. Makmum tidak disunnahkan membaca surat pendek. Yang disunnahkan membaca surat pendek hanya imam atau orang yang sholat sendiri. Kalau jadi makmum yang diwajibkan cuma Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah fokus. Oke, Pak G, bisa difahami? Ada lagi pertanyaan, monggo? Nek terawih, beda ya. Nek terawih beda ya. Kalau misalkan ngasih jeda seperti itu ya ditinggal. Oke? Ya makmumnya harus sadar, segera saja. Oke? Fatihah, ya setelah Fatihah selesai langsung simak. Nggak apa-apa, ya namanya makmum. Kalau perlu berubah mazhab semuanya. Hari ini kita karena sholat tarawihnya agak cepat, para makmum saya sarankan bermazhab Maliki. Maka kalau mazhab Maliki itu nggak usah baca Fatihah, dengarkan tok dari awal sampai akhir ngikuti imam sah. Yocok tapi ya tetap mazhabnya tetap mazhab Syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nek berubah mazhab Maliki, sholat tarawihnya jadi 39. Siap Bu 39 rakaat? Ya, siap. Kalau kita ngambil yang maksimal, maksimal 4 mazhab itu nggak ada yang mengatakan 8 plus 3, nggak ada. 20 plus 3. Mazhab Hanafi 20 plus 3. Mazhab Maliki 36 plus 3. Mazhab Syafi'i 20 plus 3. Mazhab Hambali 20 plus 3. Nggak ada yang mengatakan 8 plus 3. Karena 8 plus 3 atau 11 rakaat itu dikatakan oleh para ulama itu sholat malamnya atau sholat witirnya Nabi. Bukan sholat tarawihnya. Kalau kita mau ngambil yang maksimal ya nggak apa-apa. Sholat tarawihnya ngambil 36, witirnya ngambil 11. Jadi totalnya 47. Insya Allah besoknya nggak ada yang sholat tarawih di sini. Malah di sini ini senangnya yang cepet-cepet kok, nyari imam cepet, ngambil 8 rakaat. Ya nggak apa-apa. Yang penting sama-sama sholat. Insya Allah sama-sama masuk dalam kriteria hadis man shoma ramadhana imanan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tetap masuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo paling belakang, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau tanyakan bagaimana cara menggantikan imam apabila pada saat posisi sujud imamnya batal gitu Bang. Nah, yang di belakangnya itu sementara jarak dari imam ke imam belakangnya agak jauh langkahnya gitu Bang. Apa pas saat sujud langsung maju ke depan atau harus berdiri dulu? Ya begitu Ustaz, terima kasih. Jadi yang di belakang imam usahakan yang dia itu memang faham ilmu fikih. Supaya kalau terjadi sesuatu kepada imam, dia ngerti bagaimana cara menggantinya. Kalau posisinya berdiri gampang. Coba berdiri Posisi batal dalam keadaan berdiri gampang. Agak mundur. Nah, anggap imamnya batal. Imam ketika batal jangan tiba-tiba ngilang. Tapi anjurannya pegang hidung. Pegang hidung, pergi. Bukan hidung sebelahnya. Bukan. Hidung sendiri. Baru nyingkir. Makanya idealnya masjid itu ada tembusannya. Jadi bisa keluar, wudhu, jadi jamaah. Kalau nggak ada, ya boleh, nggak apa-apa. Lewat saja, terobos. Jangan ditutup. Ayo ditutup nggak bisa lewat ya. Akhirnya imamnya wes frustasi, duduk di sini nunggu sampai akhir. Kan kasihan. Ya, jadi biarkan aja karena dalam keadaan darurat ya. Kalau dalam posisi berdiri gampang, imam batal, pergi langsung maju. 1 tutup. 1 tutup sampai ke tempat imam. Tapi sekarang posisinya lagi sujud. Imamnya batal, sujud bal. Nah, imamnya batal, jangan tiba-tiba menghilang. Nggak bangun-bangun. Sujud. Akhirnya ono sing ngintip, ojo, tapi kasih kode.
disentuh kek atau apa. Dan makanya yang saya sampaikan, yang di belakang imam itu harus yang paham. Takutnya nggak paham, bisiin batal. Minimal gitu. Jangan tiba-tiba ini majunya sambil ngesot-ngesot kayak gini. Bukan ya. Coba Wal, bisa tak? Karena disentuh tiba-tiba maju sambil sujud. Enggak. Terus sampai ke depan imam. Enggak. Tapi apa? Langsung ini niat jadi imam. Suaranya dikeraskan, Allahu Akbar, paham? Nanti kalau sudah berdiri tegak baru maju, seret, ya. Jadi bukan pas posisi sujud ngesot, terus sampai ke depan, bukan, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo ada pertanyaan yang lain, silakan. Monggo ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan bentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan saja. Saya bertanya tentang seputar sholat taraweh. Tadi diterangkan sholat taraweh itu secara umum 20 rakaat saja. Saya tanyakan, seandainya sholat taraweh itu 20 rakaat tidak secara berurutan. Maksudnya gini. Tidak secara berurutan. Maksud saya begini. Kita sudah sholat tarawih entah itu 3 rakaat, 3 salam atau 4 salam, kita capek, istirahat dulu lah, rokok-rokokan atau makan, nanti dilanjut lagi. Kan tarawih kan hanya nyantai saja. Yang penting dalam satu malam itu kita melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarawih itu artinya apa sebenarnya? Tarawih itu berasal dari kata tarwihah. Jamaknya adalah tarawih. Artinya istirahat. Disebut tarawih karena banyak istirahatnya. Di Mekah itu, di Masjidil Haram, sholat tarawihnya 20 rakaat. Setiap 4 rakaat istirahat. Tawaf. Faham sampai di sini? Ya, habis sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tawaf. Tawaf 7 kali, habis itu lanjut lagi, tawaf lagi, ya. Akhirnya yang di Madinah itu, enak kalau di Masjidil Haram, habis tarawih istirahat, bisa tawaf. Lah kita gak bisa tawaf, makanya akhirnya jadi 36. Tawaf itu diganti 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, hingga jumlahnya menjadi 36. Paham? Makanya Imam Malik akhirnya ya sudah saya sholatnya 36, ya. Sisanya ini sebagai pengganti orang-orang yang di Masjidil Haram yang bisa tawaf. Jadi memang sebenarnya istirahat, bukan cepet-cepetan. Boleh sholat 2 rakaat, habis itu belanja, okay? 2 rakaat, habis itu sholat, lanjut lagi 2 rakaat, habis itu rokokan katanya. Boleh, habis itu 2 rakaat lagi, okay? Besok sampai subuh, nggak apa-apa. Yang penting waktunya setelah sholat isya sampai subuh. Ustadz saya cicil, sekarang sholatnya 8 rakaat, nanti malam, tengah malam saya lanjut sampai 20 rakaat. Boleh apa enggak? Boleh. Oke? Ustadz saya nggak sholat tarawih. Boleh. Ya, karena apa? Sholat tarawih hukumnya sunnah. Kalau kita mau ngikut Nabi, sholat tarawihnya Nabi berapa kali? Yang di masjid berapa kali? Cuma 3 kali Nabi sholat berjamaah sholat tarawih itu. Menjadi 1 bulan itu karena siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ngelihat setelah Nabi sudah meninggal, dilihat, loh kok sholatnya sendiri-sendiri? Ada yang pojokan di sana sholat sendirian, ada yang berkelompok sholat berjamaah, ada yang sebelah sana sebelah sana. Akhirnya apa? Umar bin Khattab, ini kalau misalkan dijadikan satu, ini jauh lebih baik. Maka dipilih Ubay bin Ka'ab dijadikan imam. Ayo ngumpul jadi satu, sholatnya 20 rakaat. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Makanya Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi 2. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Oke, jadi boleh istirahat, boleh ngopi dulu, dapat 4 rakaat ngopi. Apa? Witir 4 rakaat misalkan, habis itu witir. Boleh enggak kita sholat? Boleh, tapi nanti enggak boleh witir lagi.
Oke. Jadi kalau misalkan kita sudah sholat tarawih dan sudah sholat witir, terus tengah malam kita bangun mau sholat tahajud, boleh atau tidak? Boleh. Yang penting nanti nggak usah ditutup witir lagi, karena witir itu artinya ganjil. Kalau di sholat tarawih plus witir sudah selesai kan sudah 3, ditambah witir lagi misalkan 1 atau 3 kan jadinya genap. Makanya nggak usah witir lagi, tapi boleh tetap sholat tahajud. Ada lagi pertanyaan? Oke, monggo. Oke, ibu-ibu sama bapak-bapak ada. Oke, ini pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tarawih itu kan witirnya itu kan 2 salam sama 1 salam. Iya. Yang 2 salam itu apa bisa disebut witir? Terus kenapa witirnya kok enggak dibikin kayak maghrib? Jadi langsung ke 3 salam gitu. Ya, 3 salam wakeh. Langsung 3 rakaat. Makasih ya. Ustadz. Ya. Ada orang yang sholat witirnya 2 plus 1. Witir katanya ganjil. Lah kok sholat 2? 2 itu muqaddimahnya witir. Makanya niatnya itu usolli sunnatan minal witri. Ya, saya sholat sebagian dari witir. Malaikat wis ngerti. Oh, sebagian. Nanti ada lanjutannya. Ya, jadi niatnya saya sholat sebagian dari witir. Ini masih DP. Ya, jadi 2 rakaat itu DP-nya witir belum selesai. Niatnya beda dengan yang sholat 1 rakaat. Kalau sholat rakaat usolli sunnatal witri rakaatan, nggak pakai min. Makanya ada bahasa Arab, min itu sebagian. Jadi 2 rakaat itu DP-nya witir atau muqaddimahnya witir. Makanya niatnya usolli sunnatan minal witri rakaataini. Baru yang 1 usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala, baru jadi ganjil. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan sholatul lail masna masna, sholat malam 2-2, makanya dipisah-pisah 2. Bukan berarti yang langsung 3 1 salam tidak boleh, boleh, tetapi makruh kalau misalkan ada tasyahud awalnya. Kalau langsung 3 langsung gak pakai tasyahud awal, karena supaya beda, memang supaya beda dengan sholat maghrib. Oke. Jadi itu witir tapi cuma DP muqaddimah. Oke. Makanya niatnya ya minal witri, sebagian dari witir. Tapi kalau berhentinya 2 ya sudah nggak witir. Oke. Harus ada lanjutannya 1 rakaat atau 3 rakaat. Gitu. Boleh 2 plus 1, boleh langsung 3 rakaat 1 salam. Ada lagi pertanyaan Ibu tadi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz mau nanya, ketika kita itu sholat kan sendirian, sholat sendiri di masjid, sholat ini apa wajib itu loh, misalnya sholat duhur kan. Terus kan niat kita itu sholatnya sendiri, bukan imam, nggak ada imamnya, nggak ada lah ya sendiri. Terus di tengah-tengah sholat ada orang menepuk maunya ikut berjamaah. Sholat ya. Apa kita merubah niatan kita, kan tadinya itu hanya sholat sendirian, terus ada orang yang menepuk tadi mungkin mau jadi makmum atau bagaimana gitu ya. Apa kita merubah niat jadi imam atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Lagi sholat sendirian, niatnya sholat sendiri, kemudian ada yang ikut berjamaah nepuk. Apakah kita merubah niat? Ubah niatnya. Ya, ada yang nepuk langsung sekarang saya jadi imam. Di dalam hatinya cuma gitu aja. Sekarang saya jadi imam. Sudah. Kalau kita tidak merubah niat, pahalanya dapat sendiri. Tapi kalau kita niatnya merubah, sekarang saya jadi imam, maka kita dapat pahala berjamaah. Sebenarnya menepuk itu sebenarnya kalau memang dia orang yang faham tidak perlu menepuk. Oh, ini ngaji ini waktu Ahad yang Sabtu kedua ini, gak usah ditepuk, langsung berdiri di sebelahnya takbir. Sebenarnya seperti itu. Tapi menepuk itu dilakukan khawatir ini nggak faham.
nggak paham, akhirnya menepuknya itu biasa, pegang, nggak usah diceplos, splash, nggak usah, ojo, biasa aja, dan yang banyak salah lagi, nepuknya itu biasanya sebelum takbir, yang benar takbir dulu, karena kalau kita nepuk sebelum takbir dianggap mengganggu, paham? Banyak seperti itu, nepuk itu dianggap mengganggu karena kita tidak posisi sholat, tapi kita di sebelahnya takbir Allahu Akbar, sentuh, ini sudah dalam kondisi sholat. Sebenarnya nggak disentuh pun juga nggak apa-apa. Kalau kita menepuk sebelum kita takbir dianggap mengganggu. Jadi Allahu Akbar. Sama ketika misalkan kita jamaah, shaf 1 penuh, shaf 2 penuh, kita baru datang. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i berdiri sendirian di belakang shaf, nggak ada temannya, hukumnya makruh, nggak dapat pahala berjamaah. Makanya ngajak teman. Kalau mau ngajak teman, cari yang dia ngaji, ya, gak ngaji diginikan. Iki lo imame, nanti malah tambah. Pilih yang dia, iki ngaji, iki waktu hari Sabtu iki. Takbir dulu, Allahu Akbar, sentuh, mundur. Yang sini nutup. Paling pojok kosong, kalau ada yang datang baru nutup yang kosong. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut berikutnya. Saya masuk kerja kok, pertanyaannya wakeh. Ada lagi tak pertanyaan? Alhamdulillah, ternyata jamaahnya memahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.